Kembali bersama saya Wong Ganteng sak donya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Anda atau siapapun dalam percakapan kita, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak? Iya, gimana ya? Saya kan dengar Saman suka mau yang ke Jepang, mau ke Korea. Gak ada rencana ke Eropa tuh, Mas? Ke Eropa, Mbak. Luar biasa sampean. Wah, ya nasib aja lah gitu loh. Saya dulu juga nggak punya, miskin. Terus sekarang udah kaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kaya sih, nggak cukup lah. Makanya saya Saman kok nggak pernah nyebut Eropa gitu loh. Karena sebenarnya ya, kalau Eropa itu saya agak keder sama visa Schengen-nya, karena di visa Schengen itu kita harus sedia uang 75 juta. Oh gitu dah. Soalnya gini loh Mas, di Eropa itu ya saat ini waduh kita itu kurang orang loh buat kerja itu. Kerja apa saja gitu ya, susah nyari orang itu susah di sini. Tapi ya kalau masuk Schengen dipersulit juga ya saya juga nggak tahu caranya gimana. Nah, soalnya makanya kan saya juga punya adik ya, tapi adik saya itu mental strawberry, gampang penyok. Ya sudah, disuruh di rumah aja kalau strawberry. Berat ngomong sama strawberry, Mbak. Jadi gini, kemarin saya dapat info dari teman saya yang melanglang buana dari Eropa. Semua hampir berapa ya? 35 negara di Eropa. Dia cuma ngasih info ke saya bahwa visa Schengen itu kamu punya rekening saldo 75 juta. Baru visa Schengen itu masuk. Gitu loh. Iya. Nah, dari situ orang kalau direkomendasikan, karena saya sekali lagi saya nggak percaya sama agent. Saya tipikal manusia yang nggak percaya sama agent. Saya punya hal sendiri dan saya belum ada teman yang di Eropa yang bisa diajak ngobrol untuk berbagi konten, berbagi cerita, berbagi experience. Makanya saya ketika saya tidak membahas itu bukan karena tidak mau bahas, tapi narasumber yang bisa saya percaya itu saya belum dapat. Nah, kalau sampean ngerasa bahwa sampean adalah narasumber yang bisa dipercaya, saya bisa melihat profilnya sampean, saya juga melihat sampean kiprah dan kancahnya di ibaratnya ya di sosial media atau di mana yang bisa ditunjukkan, maka saya akan menginformasikan itu kepada teman-teman, karena saya tidak menginginkan menjadi manusia yang hanya katanya dan tebak-tebakan. Karena itu apa ya, prinsip ya, sekali lagi mau seviral apapun cerita di luar, selama saya tidak dapat informasi dari yang bersangkutan, maka saya tidak akan bahas di konten. Begitu. Saya sih bukan agen ya, Mas. Saya bukan agen pertama. Yang kedua, saya itu udah lama tinggal di sini di Eropa, di Belgia. Ya, cuman kasih info aja. Tapi ya permasalahannya di Eropa itu apa? Kita itu besar di sini. Satu negara sama lain negara itu beda bahasa. Itu lagi ya yang susah buat masuk sini, selain visanya dan duit jaminannya yang sangat gede ya. Itu juga. Tapi kalau sudah masuk Eropa dan udah bisa kerja, bisa blending dengan orang lokal, wah ya lumayan lah. Di sini tuh kerjaan itu apa aja gitu ada gitu, dan kurang orang. Di restoran kurang, di bidang kesehatan kurang, di bersih-bersih rumah aja kadang itu nyari orang susah banget gitu loh. Di sini tuh. Ya nanti sampean tak samperin dulu ke Belgia. Saya harus ke sana dulu. Harus nyampe sana dulu baru saya banyak bercerita, bahkan konten pun no problem. Karena kalau berikutnya agendanya baru masih di Jepang sih saya. Agendanya baru coba di Jepang. Tapi saya sebenarnya juga sudah punya keinginan untuk bikin visa Schengen dan ke Eropa. Cuman kembali lagi istri itu nggak suka jalan-jalan. Diajak petualang itu nggak suka gitu loh. Kalau saya yang penting dikasih izin aja udah cabut, udah berangkat pasti.
Iya, iya. Nah, Ya karena ngerti lah, saya juga perempuan ya, saya juga punya empati sama Mbak Yuli. Saya kalau dieret-eret suami saya kemana-mana juga kadang itu mikir lagi, ya, capeknya itu loh, gitu loh. ya kan sekarang persoalannya gini, persoalannya kan saya punya jiwa kepo dan want to know. Itu satu hal yang tidak semua orang bisa mengikuti jalan dan cara berpikir saya. Saya orangnya kepo karena kekepoan itulah menjadikan saya seperti ini gitu loh. Jadi saya selalu want to know apapun itu ya, karena bukan ibaratnya ada wong misalnya ya tiba-tiba marah-marah, misu-misu itu saya bukan oh wong itu kok bleset ya kok marah kok gini. Saya cuman kenapa orang itu marah? Pertanyaan saya itu. Karena seorang filsafat hidup di dunia ini kuncinya adalah 3 pertanyaan. Kita tahu diri kita, untuk apa kita hidup, dan bagaimana kita menjalani hidup. Iya, benar. Jadi 3 hal itu ketika kita sudah tahu, maka automatically ya orang itu punya prinsip. Iya. Itu automatically. Tapi kalau ternyata tidak bisa merenungi 3 pertanyaan tadi, maka berat. Orang itu jalannya pasti terombang-ambing, gampang apa, gampang ini, gampang itu. Kalau saya patokannya itu karena yang ditonton adalah video-video filsafat. Yang penting jangan sampai terlalu gila lah. Ya kadang-kadang jadi goblok, kadang-kadang ya on ya gitu aja sih untuk stabil aja. Iya. Saya pikir dulu hidup saya itu ruwet, runyam, susah, tapi sampean dengar cerita dari sampean yang tidur di Victoria Park segala macam, saya bilang wow, oke. Saya perempuan nggak mungkin lah saya seperti itu ya, tapi ternyata di luar sana itu juga banyak orang-orang yang dulunya susah, berjuang, pada akhirnya ya titik di mana nyaman. Iya. Ada dapat nyaman lah dari yang kuasa, dikasih nyaman. Saya senang kelihatannya ini sampean kemarin sudah telepon sama Miss Yuni. Karena ya saya kan bagian ngedit thumbnail sama judulnya. Jadi saya senang aja sih. Cuman begini, saya dulu punya mimpi ya, bahwa pingin ngobrol dengan YouTuber di Australia. Saya pingin ngobrol dengan YouTuber yang ada di Kanada. Saya sudah bidik orang-orangnya yang juga sudah punya channel gitu loh, dan bagaimana perjuangan mereka, dan saya kepingin kita ngobrol untuk apa sih, secara berkesinambungan, untuk apa sih, untuk membawa teman-teman kita itu tidak dimakan sama penipu, tidak kemakan sama calo. Jadi kita tidak bisa berbuat sesuatu yang lebih baik buat bangsa kita, tapi setidaknya 1, 2, 3 orang dengan adanya kita, mereka bisa memahami gambaran seperti apa sih di luar negeri itu, gitu loh. Dan ada apa di luar negeri yang bisa kita kreasikan, karena tidak banyak orang yang hidupnya itu mau berbagi. Yang ada gayaku opo gitu. Tapi saya bisa melihat bahwa YouTube bisa memberikan itu. Kamu nggak perlu minta itu sama anak, kamu nggak minta orang yang kamu tolong, tapi YouTube lah bisa ngasih gitu loh. Nah, tapi harus kreatif juga loh Mas yo. Kalau nggak kreatif ya monoton itu aja ya, pada akhirnya penontonnya anjlok toh. Nah, enggak. Jadi gini, saya paham kreatif dan segala sesuatu. Tapi untuk segmen mengawali di YouTube itu kita fokus kepada siapa penonton kita. Apa yang dibutuhkan sama penonton kita. Nah, yang dibutuhkan sama teman-teman, saya sama Miss Yuni kan saya sudah sejak lama untuk ngobrol. Kamu itu punya kemampuan di agent, kamu itu punya kemampuan ini itu ABCD. Kenapa enggak lu coba kemampuanmu itu kamu share gitu loh. Dia sangat antipati dengan sosial media. Nah, berhubung begitu deal, oke, saya pulang ke Indonesia, dia ngonten baru. Begitu dia ngelihat buktinya, wah ya, hayo. Terus aku harus buktiin apa lagi gitu loh. Ini the new era. Ini era baru. Kita harus mendisrupt. Jadi segala sesuatu tidak harus disampaikan secara resmi, secara bagus-bagusan, dengan kemasan sing istimewa. Tapi zaman sekarang itu fast respon, gercep.
bisa memberikan apa yang mereka mau, selesai sudah. Prinsip di awal itu, karena kita nggak punya modal besar, aku bilang begitu. Giliran channel kita sudah berjalan, baru kita bisa sewa editor untuk meramu konten kita agar jauh lebih baik. Jadi kembali lagi kan di situ, market kita adalah orang-orang di mana di Hong Kong itu banyak yang tidak mengerti dan tidak memahami tentang aturan. Ya sudah, fokus on that aja, fokus di satu persoalan itu aja. Lah kalau ternyata dari hasil itu luar biasa ya, wow, ya kan? Nah sekali lagi, jadi kalau sampean di Belgia dan punya aware, punya rasa di mana bahwa apa sih yang bisa saya lakukan di dunia ini agar di kehidupan saya itu jauh lebih baik, ya udah aku help the people. Karena orang bisa membantu orang itu kan pertama dirinya sendiri. Dirinya terbantu nggak? Nah kalau saya balik, saya akan terbantu ketika saya bisa bantu orang. Iyalah, itu lebih apa ya? Lebih memuaskan. Nah, apa ya? Itu grade-nya kan udah beda. Manusia, gitu loh, kan? Itu grade-nya udah beda, levelnya udah beda. Orang aku harus terbantu dulu baru aku bantu orang. Orang kan bilang, semua manusia normal akan bilang begitu, kamu selamatin dirimu sendiri. Tapi ketika saya berpikir, Enggak, kebalik. Saya bantu orang dulu, maka otomatis Tuhan itu nggak usah kita minta. Kita nggak usah berharap sama manusia. Ya udah, yakin aja bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan jalan terbaik, dan saya meyakini itu. Dan dari sejak dulu, sejak saya kerja di perusahaannya Jepang, di situ mindset saya berubah. Dan saya ngelihat ibu saya dulu, saya pelajaran sederhana dari ibu saya. Waktu dulu tuh saya selalu bantuin dia bikin kue, karena saya punya kakak perempuan, di mana kakak perempuan saya itu kalau disuruh bantuin bikin kue berat. Saya selalu bilang sama ibu, yang jelek-jelek kan, yang habis di oven gitu terus agak gosong dikit kan dipinggirin. Terus, Bu, kenapa sih yang dikasih orang Kak bukan yang jelek-jelek ini, yang bagus itu kita makan kan? Kamu salah. Justru yang kita kasihkan yang terbaik buat orang ini yang bagus. Dari SD kecil saya nggak bisa berpikir. Tapi giliran sekarang, oh iya, saya ingat apa yang disampaikan ibu saya. Satu itu kan. Terus yang kedua, kadang susah mau bayar listrik aja, nggak bisa, ribut sama bapak. Tapi giliran mengingat orang tuanya meninggal atau apa, bikin doa, bikin kenduri. Bu kan nggak punya duit. Ya sudah, punyanya duit sekian ya kita bagi-bagi aja. Jadi di saat ketidakpunyaan kita, itu justru di situ ketika kita mampu berbagi, wah, the best. Orang punya berbagi wajar, ya kan? Value-nya wajar, nilainya wajar. Tapi di saat kita nggak punya kan, kita mau berbagi, nah begitu loh. Itu kan makanya di ajaran keyakinan saya mengajarkan kalau ada orang minta, kasih yang terbaik. Suruh pilih apa yang terbaik, kan? Dan itu berat, bisa di level itu berat gitu. Dan saya pun masih belum sampai. Saya belum sampai. Tapi kalau sampean ngerasa bahwa Belgia itu di sana banyak, soalnya sekarang kadang-kadang kan sudah nyampur nih Mbak. Jadi orang datang ke kita itu bukan hanya orang yang susah, tapi orang seneng macak susah. Itu kan yang repot. Seperti apa Mas? Seperti apa itu orang seneng macak susah itu seperti apa? Jadi gini loh, dia itu ngerasa seolah di Indonesia nggak ada pekerjaan, ya kan? Terus begitu nyampe ke Hong Kong, pokoknya kerja apapun saya mau. Udah dia nyampe di Hong Kong, ditawarin suyu cuci piring aja, ya kan? Cuci piring, dishwashing ya. Aduh kok capek, aduh kok nggak istirahat. Iya, cerita itu, saya dengar, saya lihat kok, saya lihat. Nah, itu kayak gimana coba? Itu kan berarti orang yang nggak susah, macak mau susah, dikasih susah beneran, bingung. Jadi di situ yang terkadang, makanya saya cenderung mengabaikan orang-orang yang berharap saya bisa bantu. Saya abaikan. Jadi kembali lagi udah bukan nggak mau bantu ya, karena kembali lagi yang bisa bantu mereka ya dirinya sendiri kan. Iya, benar.
Jadi, kau udah dikasih jalan sama Tuhan, ya gunakan itu. Tapi kalau kau nggak mau membantu dirimu sendiri, ya gimana? Nah, ini yang sudah fenomena sering banyak terjadi di manusia-manusia yang punya mental telo sama mental kerupuk ini kan ya repot, ya susah. Ya sampean pun ketika bercerita bagaimana dulu di Belgia dan ABCD, saya rasa nggak jauh berbeda dengan para petualang-petualang yang tangguh sehingga sekarang bisa survive. Jadi persoalan survive itu kan bukan pinter dan goblok, tapi seberapa yakin terhadap kehidupanmu di masa mendatang lebih baik dan kamu mau bayar harganya. Oh ya, harganya tinggi banget. Air mata darah. Nah. Kan itu tuh, Mbak. Jadi kalau sampean boleh kita punya program, kita live aja. Kita ceritain. Terus di situ ada foto-foto, ada gambar-gambar. Kita tunjukkan pada mereka bahwa enggak cuman kalian aja yang menderita dan sakit, guys, gitu. Gitu loh. Jadi kita dulu waktu menderita dan nggak punya duit sih nggak ada fotonya, Mas. Saya ngerasa banyak teman-teman yang menjalanin itu iya nggak ada fotonya. Kalau saya masih sedikit mendokumentasikan foto saya pada saat saya tidur di Macau, pada saat saya tidur di Shenzhen, ya saya simpan aja, saya keep aja itu semuanya karena saya yakin bahwa itu semuanya akan suatu saat nanti akan bisa menjadi sebuah cerita. Karena mahalnya sesuatu itu kan kalau sudah terlampaui sekian puluh tahun. Iya, benar. Makanya kalau orang sudah di level selera tinggi, ini kalau katanya si Dani Ahmad, orang levelnya sudah selera tinggi adalah orang-orang yang mencintai sesuatu yang ada di masa lampau. Karena di balik masa lampau itu kita bisa belajar. Jadi bukan hanya masa depan yang belum kita hadapi yang dipelajari, tapi di masa lalu itu banyak nilai-nilai yang seharusnya bisa kita, dan tidak banyak orang yang bisa begitu. Yang punya selera tinggi. Ya tahun dulu tahun 90-an ya, waktu Indonesia krisis moneter gitu, ya siapa sih yang punya HP waktu itu juga saya juga nggak ada HP, jadi waktu saya dikasih makan teman, nggak ada kerjaan, setelah itu diremehin, tuh lihat tuh anak bisa apa, kerjaan aja nggak ada, duit buat makan nggak ada, adanya tiduran melulu, rasanya hati saya kayak direbut gitu. Setelah itu kalau mengingat hal itu, saat ini saya ada di Eropa gitu ya, ya sudah memang udah nasib baik saya. Dulu digituin orang, sekarang ya oke lah. Bukan ya lain cerita. Bukan nasib baik ya menurut saya, tapi Tuhan sayang sama sampean, Mbak, gitu aja. Mungkin juga. Tuhan itu memahami sampean menurut saya, sehingga ya sudahlah, kita kasih. Dia bilang begitu kalau bisa WA sampean gitu. Jadi tidak ada sesuatu ini nasib baik ataupun buruk bagi saya ya. Tapi apa yang kita tanam, itulah nanti yang akan sampean dapetin. Itu makanya kalau orang Jawa bilang, kalau saya pesan nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Wis sudah, itu level dimana bahwa kamu punya tekad enggak. Jadi pernyataan itu orang Jawa itu tekad gitu. Itu sudah namanya tekad. Jadi saya seneng sampean mau telepon ini, saya bahagia. Cuman saya kepingin benar-benar menyatakan ketemu di sana. Dan yang di Singapura aja, besok kita pulang kita mau samperin subscriber saya mau samperin dan saya mau ajak omong. Jadi justru nggak tahu ya ke depan nanti konten saya atau channel saya atau menjadi, tapi yang saya lihat itu ada sekarang itu namanya IDN, Indonesia Diaspora apalah. Tapi ya Diaspora Indonesia. Ya itulah. Tapi ya nggak tahu sampai detik ini mereka berkontribusi terhadap teman-teman yang mohon maaf skill edukasinya itu rendah, itu ada nggak dampaknya gitu. Ya mereka bagus lah bikin program bahasa Inggris intermediate dan semuanya, tapi kita nggak butuh teori loh. Yang butuh itu kayak sampean bahwa Belgia butuh orang kerja, tapi spesifikasi yang dia butuhkan itu harus begini, harus begitu, harus begitu. Bagaimana orang-orang kita yang misalnya
di low edukasi tetapi punya niat, punya semangat, kita bawa. Dan punya tekad yang kuat kita bawa. Jadi jangan sekali lagi pantes no ilmumu semuanya ya. Di Indonesia sendiri untuk ngenyam pendidikan ya agak sedikit ya nggak ngerti juga sih. Tapi kembali lagi kalau bahasa memang mau nggak mau kalau mereka mau menjelajah ya Inggrisnya minimalnya lah. Iya. Diajak ngomong itu ngerti kan seperti itu sih Mbak. Iya memang. Ya sebetulnya sih saya itu punya keinginan ya. Tapi ya satu lagi, aduh gimana ya, bahasa harus ngerti, kemampuan juga harus ada gitu loh. Sebenarnya di sini tenaga kesehatan tuh sangat-sangat kurang. Sedangkan lulusan perawat di Indonesia seumbruk. Saya tuh ada keinginan gitu, tapi ya nggak tahu caranya. Oke, saya India. Gini, saya akan menerjemahkan caranya ya Mbak. Yang saya akan terjemahkan caranya adalah, cuman kita harus tahu regulasi di sananya ya Mbak. Di sananya regulasinya, regulasinya cocok, oke, nggak ada, oke. Kalau dengan regulasi nggak bisa, kita pakai jalur tikus. Ya kembali lagi kalau saya kayak gitu sih orangnya. Ya, kita jalur tikus, tapi kita pastikan bahwa tidak ada dusta di antara kita. Di artinya, saya akan menceritakan kepada yang mau berangkat, yang mau terbang. Jadi, kita akan menceritakan pada fakta dan kenyataannya begini dan begitu. Karena kalau lewatnya pemerintah, waduh, yang terjadi sekali lagi. Makanya kalau ada courses ya, kalau lagi ada courses, dari courses itu ternyata, jadi ibaratnya yang sudah ahli jadi perawat di sana, kursusnya langsung di Belgia. Kursus bahasanya langsung di Belgia, ya 3-4 bulan lah atau berapa bulan, yang penting dikit bahasa menguasai. Baru setelah kursus itu kan pasti visa tuh. Kalau visanya oke, dia apply baru. Nah, makanya itu yang kita akan pecahkan. Sebenarnya kalau penggambaran menurut saya saya punya, cuman stakeholdernya ya. Di Indonesia banyak SDM. Tapi kembali lagi, orang semuanya orientasinya profit. Nah, itu yang menjadi kenapa orang Indonesia tidak banyak yang benar-benar berbondong keluar. Harusnya memang berbondong-bondong keluar. Saya sendiri juga mungkin di Indonesia hanya jenguk ibu saya di kuburan. Cuman kalau berpikir yang lain-lain udah jelas kesempatan nggak akan ada di Indonesia. Kesempatan buat saya sudah nggak ada. Makanya saya berusaha menjadi international citizens. Jadi ini konsep tinggi banget sih, tapi bagi saya tidak ada masalah. Kenapa orang Eropa bisa kerja 1 bulan, tinggal di Asia 3 bulan? Kan kayak gitu tuh. Orang Eropa kan, dia kerjanya sebulan, tinggal di Bali 3 bulan. Bahkan pekerjaannya dibawa ke Bali. Nah itu. Ya kan? Karena dia ada budget minimal di Indonesia dan dia bisa hidup, dia tinggal menyocokkan culture-nya aja. Nah, saya pun sama, di Hong Kong ini terlalu mahal, makanya saya juga mau geser sih sebenarnya, mau ke Jepang. Di Jepang sewa rumahnya lebih murah dibandingkan di Hong Kong, tapi pekerjaan itu tetap bisa kita kerjakan. Kan dunia sekarang udah seperti itu. Seneng saya sekali lagi sampai telepon dari Belgia. Mudah-mudahan lah ketika Tuhan mengabulkan nanti kita bisa ketemu di sana, kita diskusi, kita share apa yang bisa kita lakukan buat teman-teman di Indonesia, apalagi generasi muda. Ini saya juga sudah berpikir untuk menggeser yang muda-muda, spesialisasi anaknya yang emak-emaknya di Hong Kong kan sudah bisa percaya dengan saya. Anaknya kita geser ke Jepang untuk dapat visa Tokutei Gino. Itu masih itu masih memungkinkan. Kalau Tokutei-nya itu bekerja, kalau dia kursusnya itu dia bahasa. Nah, belajar bahasa yang 6 bulan, kalau 3 bulan dia udah menguasai, dia bisa ngelamar pekerjaan di perusahaan, visanya bisa bergeser. Nah, itu regulasi yang sudah saya baca dari Jepang. Dan gajinya ya sekitar 18 sampai 26 juta. Makanya itu membuat perubahan kehidupan buat mereka. Harapan saya sih ya pinginnya jadi jalan lah. Saya itu jadi pijakannya orang untuk bisa sukses. Nggak apa-apa saya dipijak-pijak gitu kan. Bagaimana saya mereka
Saya pasti tahu kalau orang baik pasti akan menghargai. Tapi kalau orang yang sudah, iyalah. Nah, kalau orang yang sudah, ya pikirannya hanya cari untung, ya pastinya pasti akan menjauh. Pasti akan menjauh dari saya. Tahu itu. Tahu, ngerti itu. Luar biasa sampean Belgia ya. Mudah-mudahan saya nanti nyampe ke sana ya. Ini banyak sekali. Mudah-mudahan. Agendanya banyak sekali sih, saya sebenarnya kepingin keluar. Karena 3 hal yang saya yakini semuanya itu rezeki. Ketika kita keluar, kalau nggak bekerja ya kita keluar cari koneksi, ya kan? Ngobrol dengan seseorang. Kalau tidak ya kita keluar belajar. Sebenarnya 3 hal itu ketika kita keluar rumah nilainya rezeki. Tapi orang-orang mengidentifikasi rezeki hanya uang. Nah, itu agak susah. Ya nggak selalu uang sih, ya pengalaman.